Hai semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Video kali ini aku akan bahas tentang sertifikat yang boleh dilampirkan untuk mendaftar SNMPTN. Sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, share ke grup-grup, ke keluarga. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi yang bermanfaat, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kalian pasti sudah tahu, sertifikat kan bermacam-macam. Banyak banget jenisnya. Nah, sertifikat apa sih yang bisa dilampirkan? Tentunya tidak semua sertifikat itu bisa dilampirkan dalam SNMPTN. Nah, jenis sertifikat apa sih yang bisa dilampirkan? Di video sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SNMPTN, di situ aku menyebutkan salah satunya yaitu tentang sertifikat. Berarti, sertifikat kan memang berpengaruh terhadap SNMPTN. Nah, sertifikat mempunyai nilai plus tersendiri. Nilai plusnya apa sih? Misalnya, jika ada nilai kalian yang sama persis dengan teman kalian, nah, ketika teman kalian tidak mempunyai sertifikat, kalau kalian mempunyai sertifikat, nah, yang diambil kalian yang punya sertifikat itu. Nah, di sini aku akan bahas tentang lebih detailnya lagi sertifikat apa sih yang bisa dilampirkan. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip, no skip, tonton sampai akhir. Supaya kalian tahu informasinya secara lengkap. Oke, di sini aku kasih note. Tidak semua sertifikat bisa kalian input. Syaratnya, sertifikat itu harus relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Aku beri contoh. Misalnya, ada seorang siswa yang mempunyai sertifikat juara 1 nasional, tetapi gak relevan dengan jurusan yang dia pilih pada saat SNMPTN. Aja zong dong. Gak ngaruh apa-apa, gak nambah poin. Terus, kemungkinan terburuknya nanti bisa gagal SNMPTN. Oke, langsung aja, ini dia sertifikat yang bisa dilampirkan untuk mendaftar SNMPTN. Yang pertama yaitu jenis sertifikat akademik. Apa aja sih yang termasuk jenis sertifikat akademik? Jenis sertifikat akademik yang pertama yaitu OSN, atau Olimpiade Sains Nasional. Kan di SMA banyak banget tuh OSN, ada OSN Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, terus ekonomi, sosiologi, geografi, astronomi. Nah, itu bisa kalian ikuti guys kalau kalian pada saat ini masih kelas 10 atau kelas 11. Kalian bisa mencoba untuk mengikuti OSN ini. Karena menurut aku, poin di OSN ini besar banget untuk di SNMPTN. Jadi biasanya yang OSN sampai tingkat nasional itu, peluangnya tuh besar banget buat lolos SNMPTN. Apalagi jika kalian mendapatkan medali. Ada contoh, kak kelasku mendapatkan medali OSN di tingkat nasional. Dia itu langsung ditarik di salah satu PTN di Jakarta. Dia itu masuknya bukan melalui jalur SNMPTN, tetapi melalui jalur Olimpiade. Yang kedua yaitu Olimpiade yang tingkatannya internasional, itu seperti IBO, yaitu International Biology Olympiad, seperti itu. Yang gak hanya biologi, ada juga banyak banget kan Olimpiade-Olimpiade internasional itu bisa kalian ikuti. Selanjutnya yaitu olimpiade lainnya. Maksudnya olimpiade lainnya ini apa sih? Maksudnya yaitu olimpiade yang diselenggarakan oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia. Pas kalian SMA pasti udah tahu kan, banyak banget lomba-lomba yang diadakan oleh universitas, masuk sertifikat yang bisa digunakan untuk mendaftarkan SNMPTN. Aku juga pernah ikut olimpiade yang diselenggarakan oleh salah satu universitas. Nah, ini contohnya. Ini merupakan biologi olimpiade. Sertifikat Biologi Olympiad of 11 Maret. Jadi ini sertifikat Olimpiade Biologi yang mengadakan adalah Universitas 11 Maret Surakarta, UNS Solo. Nah, ini merupakan salah satu sertifikat yang bisa kalian lampirkan di SNMPTN. Nah, di Biologi Olimpiad ini aku sebagai semifinalis, bukan sebagai peserta ya, tapi sudah lolos dan lanjut sebagai semifinalis. Selanjutnya yaitu lomba penelitian. Apa aja sih yang termasuk lomba penelitian? Contohnya yaitu LKTI. Jenis sertifikat yang kedua yaitu sertifikat non-akademik. Sertifikat ini berkaitan dengan seni dan olahraga. Contohnya yang pertama yaitu FLS 2N atau Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Banyak banget kan cabang-cabang di FLS 2N seperti ada tari, ada musik tradisional, ada debat bahasa Indonesia, ada poster. Nah, di SMA kalian bisa mengeksplor bakat kalian, bisa mengeksplor skill kalian yang berkaitan dengan seni ini untuk mengikuti FLS 2N. Lumayan kan kalau kalian bisa lolos sampai tingkat nasional, kalian bisa juara sampai tingkat nasional, bisa menambah poin bagi kalian yang ingin masuk di PTN yang berkaitan dengan seni seperti Institut Seni Indonesia. Nah, kan jurusannya berkaitan dengan seni semua kan. Kalian eksplor di sana dan kalian bisa mengembangkan bakat kalian di sana.
Lanjut, yang berkaitan dengan olahraga, perlombaannya seperti ada O2SN, Popda, Asian Games, SEA Games, banyak banget kan yang berkaitan dengan olahraga. Dan olahraga itu sering banget ada lombanya. Nah, ini bisa kalian ikuti dan bisa kalian gali bakat kalian yang jago renang, yang jago badminton, yang jago sepak bola, yang jago panahan, dan lain-lain olahraga-olahraga yang lainnya. Ini bisa kalian ikuti. Olahraga ini nih kesempatan bagi kalian yang jago, yang udah mahir nih, nanti kalau sampai ke tahap nasional, bahkan internasional, itu poinnya besar banget jika kalian ingin masuk ke jurusan keolahragaan. Kalian pasti juga bertanya-tanya, apakah sertifikat untuk SNMPTN ini bisa dimanipulasi? Jawabannya pasti no, nggak bisa. Di sini kalian belajar untuk jujur. Perlu kalian ketahui teman-teman, sertifikat itu nanti akan diupload dalam bentuk soft file. Jadi bukan fotokopian, terus bukan yang aslinya, itu bukan. Bentuk scan, kemudian diupload dalam bentuk soft file tadi kan. Nah, jadinya nggak bisa dimanipulasi dong, itu udah pasti. Dan nanti ketika kalian sudah diterima di PTN, akan diverifikasi kembali. Verifikasi datanya, diverifikasi kebenarannya, pasti diminta file yang aslinya. Jadi kan nggak bisa ngada-ngada, nggak bisa memasukkan dan lain-lain. Dan aku peringatkan kepada kalian yang punya sertifikat itu dijaga baik-baik. Jangan sampai nanti kalian lupa naruhnya, sertifikatnya nanti dimakan kayak hewan-hewan gitu, terus jadi keropos, kena air, rusak. Itu jangan sampai seperti itu guys, karena nanti pas di cross check sertifikatnya itu juga harus dalam keadaan baik. Kemungkinan juga kalau kalian minta ganti itu juga susah, karena itu kan harus ke dinasnya, ada capnya, ada tanda tangannya. Jadi sertifikat ini harus kalian jaga baik-baik, harus kalian rawat baik-baik. Aku punya tips untuk menjaga dan merawat sertifikatnya. Ini bisa kalian press atau laminating. Tuh, press bentuknya lemes, dia nggak kaku. Terus ini kalau press itu bisa dibuka lagi guys, ini ujungnya. Nah kalau yang laminating ini lebih kaku kan? Lebih kaku, terus ini nggak bisa dibuka lagi. Ya udah permainan seperti ini. Setelah kalian press dan laminating, untuk tempatnya bisa taruh di map atau kalau aku di dokumen keeper. Nah, ini dokumennya isinya sertifikat semua. Ini lengkap banget guys dari sini, dari aku SD aku taruh sini. Nah, ini banyak banget. Tuh. Jadi ini piagam-piagam sertifikat dari aku SD. Nah, ini juga ada plastiknya di dalamnya. Jadi menurut aku kalau pakai dokumen keeper ini tuh lebih terjaga. Terus ini ada resletingnya. Jadi bisa kalian tutup. Tuh. Nah, lebih aman kan? Daripada kalau ditaruh map itu, kalau map kan bisa sobek. Dokumen keeper ini kan lebih kuat ya, jadi lebih aman. Lanjut ya, pasti kalian juga penasaran nih, berapa sih poin atau nilai dari sertifikat yang kita input? Untuk jawabannya, tentu saja nggak ada yang tahu nih tentang nilai atau poin dari sertifikat yang diinput. Untuk poin dalam penilaian sertifikat ini tergantung dari PTN masing-masing yang menyeleksi. Jadi tidak ada patokan dari PTN manapun, dari PTN ini, dari PTN X, Y, itu nggak ada yang memberitahukan sama sekali. Benar, sertifikat ini menambahkan poin dalam SNMPTN, tapi tidak ada yang tahu berapa sih jumlah poin, berapa sih besar poinnya, dan ini merupakan rahasia dari PTN masing-masing. Di sini perlu kalian perhatikan tingkatan lomba dan tingkatan kejuaraan dari sertifikat yang kalian miliki. Jika kalian kejuaraannya tingkat kabupaten, beda dong dengan juara yang tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Poinnya itu sudah beda. Kalau kita analisis kan seperti itu. Dari kabupaten sampai internasional, pasti poinnya lebih tinggi yang tingkat nasional dan internasional dong. Jika kalian mengikuti lomba dan sudah menyelesaikan di SNMPTN, usahakan sungguh-sungguh dan bisa juara sampai ke jenjang yang paling tinggi. Satu lagi, beda juga dong sertifikat yang hanya sebagai peserta dan sertifikat yang memperoleh juara, itu poinnya sudah beda jauh. Jadi usahakan juga juara, terus tingkatannya juga tinggi. Terus, berapa sertifikat yang bisa kita input dalam SNMPTN? Sejauh ini, dari SNMPTN yang aku ikuti kemarin, sertifikat yang bisa diunggah untuk SNMPTN itu maksimal jumlahnya 3 sertifikat. Jadi, hanya 3 sertifikat ini ya maksimal yang bisa kalian input. Gimana dong jika aku hanya punya 1 sertifikat atau 2 sertifikat? Ya nggak apa-apa guys, kan maksimal 3. Jadi, kalau kalian input 1, kalau kalian input 2, itu nggak apa-apa. Tapi emang sih jika kalian memiliki banyak sertifikat dan bisa mencapai maksimal, itu nilainya juga lebih besar pastinya. Lagi nih, jika ketiganya itu juara nasional semua, nah itu pasti poinnya udah gede banget. Masih semangat ya?
Oke, kita lanjut. Terus gimana Kak kalau ada sertifikat webinar atau seminar? Nah, itu nggak bisa kan lampirkan guys, karena sertifikat itu tidak ada tingkatannya, dan itu bukan merupakan kompetisi kan. Nah, jadi nggak ada nilainya dan nggak bisa dilampirkan. Kan sekarang lagi online, pasti banyak banget webinar-webinar yang kalian ikuti. Juga punya sertifikat webinar, ini dulu masih offline sih. Nah, ini tahun 2019 ya, belum ada pandemik. Nah, ini Explosion. Explosion ini merupakan webinar dari FEB Undip. Ini tahun 2019, ini dalam acara Seminar Nasional Explosion 2019 pada tanggal 7 September 2019 yang bertempat di Lab Kewirausahaan FEB Undip Semarang. Nah, sertifikat seperti ini, webinar seperti ini, talk show, dan lain-lain itu nggak bisa kalian lampirkan. Ini bukan sertifikat perlombaan, terus nggak ada tingkatannya. Kalau lomba kan ada tingkatannya ya, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Sini harus kalian note lagi, perlombaannya itu harus ada tingkatannya. Dan minimal yang dilampirkan itu tingkat kabupaten ya, dan kecamatan, tingkat sekolah itu nggak bisa. Minimal tingkat kabupaten. Kalau sertifikat TOEFL gimana? Sama aja, tidak bisa dilampirkan. TOEFL kan isinya nilai ya, nah itu bukan merupakan suatu perlombaan dan juga tidak mengandung tingkatan. Nah itu tidak bisa dilampirkan guys. Nah gini deh, sertifikat yang bisa kalian itu yang ada tingkatannya dan minimal tingkat kabupaten ya. Nah, untuk yang menyelenggarakan itu seperti dinas-dinas gitu loh, kayak dinas pendidikan, dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Aku ingatkan, sertifikat yang dilampirkan untuk mendaftar SNMPTN adalah sertifikat kejuaraan selama 3 tahun di SMA. Jadi kalau kalian punyanya sertifikat saat SMP itu nggak bisa. Seperti ini, aku punya sertifikat kejuaraan. Ini juara 1 LCC 4 pilar tingkat kabupaten. Ini nggak bisa dilampirkan guys. Jadi ingat-ingat kejuaranya itu saat kalian selama SMA. Oh iya, aku punya saran buat kalian ada di kelas. Kalau sekarang kalian kelas 10 atau kelas 11, itu kalian udah persiapkan ya dari mengikuti lomba-lomba atau mencari pengalaman perlombaan sebanyak mungkin, karena itu menjadi kunci kalian dalam SNMPTN. Nah, biasanya ada juga yang terlalu mementingkan nilai rapot sehingga tidak memperdulikan hal-hal di luar sekolah seperti mengikuti lomba tadi. Hai, sekian video dari aku tentang jenis sertifikat yang bisa dilampirkan untuk SNMPTN. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!